Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kula jenengan ke makom yang terpuji insya Allah. Sebab di dalam Al-Quran itu dikatakan innal Qur'anal fajri kana mashhuda. Sholat subuh itu Pak diteropong oleh semua penduduk langit. Penduduk langit neropong, menyaksikan orang-orang yang keluar rumah menuju rumah Allah, masjid. Itu luar biasa, dipuji-puji oleh malaikat, terus diikuti sampai dia benar-benar di masjid. Kok ndak pulang, kok ada majelis ilmu, ada majelis zikir dan sebagainya. Malaikat yang tadinya turun dari langit, malaikat yang ada di bumi berkumpul semua mendoakan satu-satu orang yang hadir ini. Alhamdulillah. Ditungakno malaikat Pak. Ada dua doa di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu. Malaikat selalu berdoa dua terhadap masing-masing yang hadir. Didoain oleh malaikat. Gimana doanya? Yang pertama didoain Allahumma ghfir lahu. Ya Allah, ampuni orang ini. Dimintakan ampun oleh malaikat kepada Allah. Maka tak heran orang-orang yang buyar dari majelis ini dalam keadaan sudah tak berdosa. Mudah-mudahan termasuk kula panjenengan yang didoain oleh malaikat itu. Allahumma. Yang kedua, doanya malaikat Allahumma arhamhu. Ya Allah, sayangi orang ini. Satu-satu ditunjuk, satu-satu didoain oleh malaikat. Allahumma arhamhu. Ya Allah, sayangilah orang ini. Rahmati orang ini, sayangi orang ini ya Allah. Saya mikir Pak, malaikat sing dungo nggih. Maka insya Allah 99,99,99 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena doanya malaikat, doanya makhluk yang tak pernah berdosa. Malaikat itu ndak pernah berdosa. Nate tumon jenengan mireng ono malaikat gendaan, nggak ada. Tumon jenengan ono malaikat ngentit, ono malaikat nyolong, ono malaikat maksiat, nggak ada. Makhluk Allah yang tak pernah bermaksiat malaikat. Nah saat ini sedang mendoakan kula panjenengan. Alhamdulillah, Masya Allah. Beruntung, sangat beruntung orang-orang yang memperoleh doanya malaikat. Hadirin yang saya muliakan, Kanjeng Nabi dawuh, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam kitab Sahih Bukhari ada, dalam kitab Sahih Muslim ada,
dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, kumpulan hadis tentang Sahih Bukhari dan Muslim. Setiap ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim itu dikumpulkan jadi satu, namanya kitabnya Al-Lu'lu' wal Marjan. Ini dikaji di pondok saya. Saya kaji di pondok biar santri paham. Nah, salah satu di antaranya ini saya bawa ke sini. Sa'id ibnu Ufair, qala dia berkata, haddatsana Ba'nu Wahbin an Yunus an Ibn Shihab qala Humaid bin Abdurrahman sami'tu Muawiyah khatiban yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Sa'id bin Ufair dia berkata, dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Shihab dia berkata, Humaid bin Abdurrahman berkata, aku mendengar Muawiyah berkhutbah dan dia berkata, sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Katanya Muawiyah, saya pernah mendengar khutbah. Saya pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man, siapa saja yuridullahu bih, yang dikehendaki oleh Allah baik, khairan ya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din, maka akan dipahamkan tentang agamanya. Ini jalele ana wong dikersakaken apik, dikersakaken dadi wong apik karo Gusti Allah, mesti piyambak niku hatinya dikeretekkan untuk selalu hadir dalam majelis ilmu. Tujuannya agar paham terhadap agamanya. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan termasuk kula panjenengan pagi ini termasuk orang yang dikersakaken sae dening Allah. Allahumma amin. Wa innama ana qasimun wallahi yu'ti walan tazala hadhihi al-ummah qa'imatun ala amrillahi la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Aku hanyalah pembagi, sedangkan Allah yang memberi. Senantiasa umat ini tegak di atas perintah Allah, tidak akan membahayakan orang-orang yang menyelisihi mereka sampai datang perintah Allah. Hadirin yang saya muliakan, hal ini banyak contohnya. Nabi cuma penyampai, tetapi sebenarnya itu dari Allah. Allah yang memberi. Aku, kata Nabi, cuma pembagi, cuma menyampaikan kepada umat. Nah, apalagi saya, balighu anni walau ayat. Saya hanya membagikan apa yang dibagikan Nabi. Mari bersama-sama kita amalkan. Contoh, banyak sekali contohnya ya. Begitu masuk bulan Rajab, kita diperintah untuk senantiasa istighfar. Pagi 70, sore 70 misalnya ya. Seperti tadi saya ajak, khawatir nanti jenengan lali gak moco. Maksudnya fis sobahan wa masaan. Sobahan di waktu pagi itu ya pasnya itu ya ba'da subuh. Kalau masaan dikir lagi 70 lagi di waktu sore, yang paling pas ya ba'dal maghrib. Nggih. Ba'dal maghrib, ba'da subhi 70, ba'dal maghrib 70. Baca napa?
istighfarnya Rajab, istighfar Rajab. Rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, warhamni, sayangilah aku, wa tub alayya, dan terimalah taubatku. Ini apa namanya yang diajarkan oleh Rasulullah di bulan Rajab. Perbanyak istighfar seperti ini. Tak ulangi, pagi 70 ba'da subuh, sore 70 ba'dal maghrib. Membacanya terserah jenengan, diimami monggo, baca sendiri monggo. 70 di waktu pagi, 70 di waktu sore. Rabbighfirli Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni. Bukan, itu sholat. Ya, kok keliru. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya Allah, ampuni dosaku, sayangilah aku, dan terimalah taubatku. Allahumma amin. Itu contoh yang dianjurkan. Ada lagi banyak Pak yang dianjurkan. Kalau bulan Rajab misalnya, perbanyak baca surat Al-Ikhlas tiap hari minimal 12. Lah kalau ada orang yang menterjemah tiap ba'da sholat 5 waktu 12. Itu istimewa Pak. Padahal yang diminta tiap hari 12. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kok pinter sampean le. Zuzu. Cappuccino. Makasih. Rabbighfir, gimana tadi? Kena cappuccino. Aduh panas. Kena cappuccino. Hadirin yang saya muliakan, perbanyak baca Al-Ikhlas 12 tiap hari minimal. Lu kok ono uang tiap habis sholat 5 waktu 12. Wah, itu istimewa Pak. Mesti ini kan cuma dicicil biar tidak berat. Subuh 2 kali, duhur kok 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 4 kali. Ya, pas 12. Masya Allah, itu fadilahnya besar. Cuma saya kasih tahu dulu sebentar, sebelum saya bicara fadilah ya. Saya ingin menyampaikan bacaannya. Banyak imam, apalagi kalau Ramadan, itu kemelinti, menambah nun kecil di bawahnya, sehingga lam jalalahnya menjadi tipis. Contoh, ini tidak boleh nih, makruh. Ono imam, biasa Ramadan ini di mana-mana saya nemu ini. Allahu Akbar. Rakaat kedua biasanya kulhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadunillahus samad, lam yalid wa lam. Pernah dengar menambah nun? Kalau lam jalalah tidak boleh. Tegur kalau ada imam begitu itu. Kenapa? Hukumnya makruh, dibenci oleh Allah dan Rasul. Tegur kalau ada imam begitu Pak. Tak terima, telepon nomor saya, biar saya yang negur. Tak ulangi, lam jalalah, lam kalimat Allah itu tidak boleh sebelumnya ditambah nun. Kalau yang lain oke, silakan, tapi jangan lamnya Allah, jangan. Ya, baca biasa saja, sebagaimana Jibril ngajarin kepada Rasulullah. Kalimat Allah tetap jangan. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Apa itu? Nillah. Baca sebagaimana Jibril dulu mengajarin. Kalimat Allah lam jalalah. Paham sampai di sini?
Para imam, endi imam-imam ini. Ojo kemelinti. Itu kemenyek itu. Biar dibilang beda. Oh, jangan. Biar dibilang beda misalnya. Kemelinti, Pak, kemelinti itu. Kalimat Allah tetap dibaca Allah. Jangan ditambah nun sebelumnya. Min nahiyatil qiraa'ah ustaz kan. Oh, enggak bisa. Jadi saya ulangi, kalimat Allah tetap mu'makomo ya. Allah tetap lam jalalah dibaca Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tetap Pak dibaca begitu saja. Jangan kemenyek. Di mana-mana saya dengar. Di mana-mana sudah. Ini orang gak ngerti hukum. Gak ngerti hukum itu orang. Pokoknya niru, bodoh niru, sing ditiru salah. Mergo gak ngaji, dik nurut takwa. Mergo gak ngaji. Ini bahaya ini. Jadi hukumnya apa Pak? Makruh. Kata-kata makruh artinya dibenci oleh Allah dan Rasul. Saya yakin saya, kalau orang beriman, sesuatu yang dibenci oleh Allah dan Rasul pasti dia jauhi. Leres. Tak ulangi. Lek wong ngaku beriman kepada Allah, lek wong ngaku-ngaku beriman kepada Allah, sesuatu yang hukumnya makruh dibenci oleh Allah dan Rasul, pasti dia akan menjauhinya. Karena dibenci oleh Allah dan Rasul. Sesuatu yang makruh itu pantangan bagi orang yang beriman. Ini baru makruh, apalagi jelas-jelas haram. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Pun ini wajib saya sampaikan ini ya. Jadi jangan menambah nun kecil di bawahnya. Yang kedua, apa fadilahnya? Kok kita dianjurkan membaca Al-Ikhlas minimal 12? Syekh Utsman menjawab, bin Hasan bin Syakir Al-Khuwairi dalam kitabnya. Beliau mengisahkan orang zaman dulu, dikisahkan ada seorang nenek punya anak satu perempuan. Nenek ini sudah terbiasa di setiap memasuki bulan Rajab, nenek ini sebelum subuh mandi pakai harum-harum demi memuliakan bulan Rajab, bulannya Allah yang mulia. Mari ngono pakai baju yang bagus-bagus. Mari ngono ibadah, segala macam dibaca, termasuk istiqomah Al-Ikhlas 12 bendino selama Rajab. Tahun depan ngono maneh, tahun depan ngono maneh, terus. Saat hampir wafat, si nenek ini manggil putrinya, "Nduk, dalem mah, Reneo, sepertinya aku gak suwe maneh." "Mama, jangan bilang begitu." Wis terasa si ahli ibadah, orang perempuan ini ahli ibadah. Ahli ibadah, malam tahajud, siang puasa. Si nenek ini panggil anaknya, "Sepertinya saya sudah tidak lama lagi, Nduk." Nangis putrinya.
Cuma aku wasiat. Wasiat nopo mah? Engko lek aku wis wayahe, aku wis mati, tolong yo kain kafannya sing wis welek, kain yang gak usah api-api, kain yang sudah tua, kain yang sudah rusuh, itu aja. Bukankah mama kalau Rajab datang pakai pakaian yang bagus, menghadap Allah, ibadah ngene-ngene. Ndak, ini wasiatku. Aku lek wis mati, tolong saya dibungkus pakai kain kafan sing wis welek. Itu tok. Tujuannya saya ndak tahu, Pak. Napa? Tujuannya boten diterangaken. Cuma wasiati ngoten. Iya mah, mudah-mudahan mama masih sehat. Udah, mantun niku sampailah pada ajalnya tiba. Nenek itu sedo. Anak setelah memandikan ini berpikir lain, Pak. Mau dibungkus kain kafan yang sudah welek lapuk, itu yo rasane gak tega. Akhirnya terpaksa melanggar wasiat. Wah, kok ditukokno sing anyar. Karena gara-gara gak tega wau. Wis dibuntel oleh masyarakat, kumpul, dibawa ke kubur, dikubur. Pendam yang para pentakziah pulang, marengotan malam harinya si anak ini didatangi dalam mimpi, ditegur oleh ibunya dengan nada marah. Ditegur, kon laopo melanggar wasiatku, wis tak kandhani bungkus aku pakai kain yang sudah jelek. Nah, kok kamu melanggar wasiatku? Dimuarain ente-entean. Habis itu bangun pagi subuh, mantun subuh ngubungi sing gali kuburan. Dimintai tolong, Pak, ibu saya tidak ridho, tolong Pak digali lagi, mau tak salinin. Karena gara-gara apa bau? Enggak tega, akhirnya melanggar wasiat. Ngerti nggih? Mau disalinin, mau diganti kain kafannya. Minta tolong Pak digali. Yo nopo sih Bu? Minta tolong, please help me. Please. Akhirnya digali lagi, Pak. Gali kuburannya digali. Wis, alhamdulillah nyampe. Napa? Kayu ini napa namanya, Pak? Telisik nggih. Sampai alhamdulillah maring ini wis disiapaken, Bun. Kainnya sudah disiapakan. Begitu telisiknya diambil, mayitnya hilang, gak ono. Lah, tambah nangis anake. Anake nangis, nang di mama. Mama saya kemana? Wis nangis. Ini kisahnya dalam kitabnya Syekh Utsman bin Hasan bin Syakir Al-Khawairi. Wallahu a'lam bisawab. Begitu nangis sejadi-jadinya sampai meh kelenger, meh kelenger, dia mendengar suara, Pak, tanpa rupa. Wih, suara tanpa rupa. Dari pojok-pojok kubur itu dia mendengar suara. Ya apa katanya? Allah tidak rela
meninggalkan sendirian orang yang mengamalkan al-ikhlas di bulan Rajab. Ya dia sak puasanya, bulan Rajab dia baca al-ikhlas, dia ibadah, dia menghormat bulan Rajab sedemikian rupa, Allah tidak ridha, Allah tidak rela meninggalkan sendirian. Subhanallah. Kemana? Wallahu a'lam bissawab. Apa ditempatkan langsung ke surga? Wallahu a'lam bissawab. Hilang, Pak. Allah. Lah ini apa namanya? Kalau jenengan mau bertanya-tanya, ya tanya ke Syekh Sudirman. Syekh Utsman bin Hasan bin Syakir Al-Khawairi, dalam kitabnya beliau nulis kisah nyata seperti itu. Ini bukan sinetron, Pak. Tetapi ini nyata. Nyata. Zaman dulu ya, barokahnya surat Al-Ikhlas. Ya, Allah tidak ridha meninggalkan sendirian dalam kuburnya. Subhanallah. Ya, artinya apa? Intinya dia diselamatkan oleh Allah. Hadirin yang saya muliakan, apalagi ini contohnya yang tadi ya, hadis yang saya baca tadi itu contohnya banyak, Pak. Di antaranya amalan-amalan ibadah seperti itu. Ya. Lagi-lagi kula panjenengan istiqomah dalam ibadah-ibadah yang saya sebut tadi itu, apalagi kalau panjenengan kuatan ya, berpuasa terutama tanggal 1 sampai tanggal 10, atau yang ndak kuatan niru kula, ndak kuatan tanggal 1 dan tanggal 10 yang ndak kuatan, atau ditambah Senin dan Kemisnya, monggo. Tapi yang jelas arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, arba'atun hurum, ada 4 mulia yang disebut dengan bulan-bulannya Allah: Rajab, Zulqa'dah, Zulkifli, Zulhijjah, dan Zulaikha, Muharram. Ya. 4 bulan ini bulan-bulannya Allah. Bulan-bulannya Allah ini, Pak, sing keramat itu mesti tanggal ke-10-nya, hari ke-10-nya. Eling-eling nih. Di Quran surat At-Taubah ayat 36 itu disebutkan kan, wa minha arba'atun hurum, gitu. Ada 4 bulan yang dimuliakan, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Ini yang hari yang keramat. Ini mesti hari ke-10-nya. Hari ke-10 bulan Rajab, hari ke-10 bulan Zulqa'dah, hari ke-10 bulan Zulhijjah, hari ke-10 bulan Muharram. Sing keramat itu bulan tanggal ke-10. Nah itu jangan sampai kita meninggalkan puasanya, maksudnya. Sanggup kira-kira? Mudah-mudahan yang hadir ini dipanjangkan umurnya sehingga nututin tanggal 10 di 4 bulan ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena waktu yang tidak memungkinkan, sing bawa pecel sudah siap. Insya Allah saya cukupkan sampai di sini dulu. Adakah 1 atau 2 penanya? 1 atau 2 penanya? Silakan yang mau bertanya. Yang masih ada unek-unek di hatinya, nggak puas dengan apa yang saya sampaikan, tanya sekarang, mumpung ketemu. Halo? Diam ada 2 maknanya. 1, benar-benar ngerti. 2, ngantuk. Sing endi karo kula niki. Oke lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersama-sama, Pak. Allahumma
barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, doanya sarapan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kacepot kula na miramun pada silopot anyo na sekora sakay bangkong ya sarana sekalangkong sakorana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.